Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah kaget ya. Kaget ini artinya ada yang positif, ada yang negatif ya. Bagaimana kaget positifkah ya? Kalau kaget positif berarti seolah-olah surprise ya. Ya surprise ini juga surprise, ada yang baik, ada yang ada yang negatif ya. Tetapi diaminkan aja yang positifnya, yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga jangan sampai itu terjadi ya. Kira-kira apa saja surprise atau yang akan membuatmu terkejut di hari esok ya, ataupun mungkin sudah terjadi juga ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, dimana yang akan membuatmu terkejut ya di hari esok ya. Apa saja, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana yang akan membuatmu kaget atau terkejut ya. Hal-hal apa saja kita lihat ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, tetangga ada perbaikan rumah, jadi mungkin suara apa ya, bor atau apa ya yang berisik ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, nggak tahu itu suara apa ya, suara bor mungkin ya, mesin apa, pokoknya suara mesin lah seperti gitu. Oke, kita lihat yang membuatmu kaget ya. Wow, ini bisa terjadi di dirimu juga, bisa terjadi di dirinya ya. Di dirinya artinya karena kamu akhirnya dia kaget gitu ya. Mungkin ada perubahan-perubahan besar dalam dirimu ya. Nanti kita lihat. Kalau pun seandainya ada ya. Di sini ada Five of Swords. Wow. Saya lihat di sini ya, dia merasa bahwa kamu tuh orang yang kuat. Ini ada beberapa yang ingin menjatuhkan kamu ya, menusukmu dari belakang, berpura-pura jadi teman, jadi sahabat, padahal sebenarnya playing victim, orang toksik, dan mau menusukmu dari belakang gitu ya, kayak ya pokoknya berdrama lah. Tapi ternyata dia kaget kamu itu jatuh, terpleset saja gitu. Maksudnya gini, kamu tuh terpleset saja ya, tidak jatuh. Walaupun kalaupun seandainya kamu jatuh pun ya, kamu cepat bangkit ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mau masuk, mau buat kamu masuk jebakannya, tetapi kamu tidak masuk dalam perangkapnya, tidak masuk dalam jebakannya, karena kamu cepat berdiri gitu. Nah ini ya, ada yang mau memanfaatkan kamu, tapi kamu tahu ternyata mereka tuh memanfaatkan kamu. Nah ini ada seperti gitu ya, mereka kaget, topengnya tuh kebuka ya. Ataupun mungkin kamu ya, kalau seandainya kamu niat jahat ya, ini introspeksi juga. Kalau kamu niat jahat, berarti ada orang yang mungkin sekarang kondisinya oke, saya tahu kamu, saya perlahan-lahan pergi. Walaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kok mereka tidak ini ya, tidak care lagi sama saya ya.
ya. Jadi oh ternyata sifat aslinya kayak gini, jelek, walaupun dia diam tapi dia lebih menghindar. Begitupun kamu, kalau seandainya ini energinya di kamu, berarti kamu tahu orang ini tidak baik, tidak cocok untukmu, kamu perlahan-lahan menghindar, bukan menghakimi, marah, tidak, tetapi lebih fokus pada dirimu dan lebih menjaga jarak, ya. Jadi dia kaget gitu, ataupun mungkin em, ya mereka lihat kamu tuh lebih dewasa. Dan jangan juga kamu kaget ya, di sini kalau seandainya ada beberapa orang yang tiba-tiba baik kepada kamu, ya. Jadi jangan kamu kaget. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mungkin dia rencanakan atau dia ingin dapatkan dari dirimu, ya. Kecuali kalau memang itu dia memang baik ya, tetapi kalau kamu merasa bahwa orang ini dia tiba-tiba baik ya, padahal nggak seperti biasanya gitu, berarti ada sesuatu. Jadi jangan terlalu polos ya. Kita tetap waspada. Bukan di sini saya menjelek-jelekan, tetapi lebih ke kewaspadaan ya. Jadi terkadang orang banyak kepalsuan bertopeng karena ada maunya. Jadi hati-hati ya. Itu kembali ke dirimu lagi. Di sini cuman saya memberikan nasihat untuk kamu, jangan sampai ada orang jahat di sekelilingmu yang hanya berpura-pura baik kepada kamu ya. Oke, Four of Pentacles ya. Jangan kamu kaget. Saya merasakan di sini energinya nanti kamu mendapatkan rezeki. Rezekinya apa? Ini rezeki dari orang ya. Uang, berupa uang ya. Rezeki ini kan banyak, rezeki anak, rezeki kepintaran, cinta kasih, tapi ini lebih ke keuangan ya. Jadi mungkin kemarin kamu lagi nggak punya duit, akhirnya ada duit ya. Mungkin kamu diterima kerja atau naik gaji atau naik jabatan, sehingga finansialmu itu juga berpengaruh ya. Ataupun mungkin kamu diberikan sedekah ya. Nah ini bicara tentang uang ya. Jadi mungkin kamu sekarang morat-marit keuangannya, lagi pusing, stres ya. Step by step kamu akan mendapatkan rezeki. Tetapi memang rezeki ini rezeki dalam artian yang tak terduga ya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba wah saya langsung naik jabatan gitu, tanpa ada mungkin polling atau apa gitu, desas-desus tiba-tiba, ataupun mungkin kondisinya ya mereka kasih gitu tiba-tiba ya. Jadi ini bicara kejutan tentang keuangan. Mungkin ya kamu ke rumah tante kamu, om kamu, tiba-tiba dapat salam tempel ya. Ya berapapun itu ya tetap namanya dapat duit ya. Berarti tetap disyukuri, walaupun banyak atau besar sedikitnya ya tetap disyukuri. Yang pastinya kamu mendapatkan rezeki keuangan di hari esok. Jadi jangan kaget ya, saya kok dapat uang ya. Atau mungkin kondisinya kamu bongkar-bongkar lemari ya, kamu berbenah, beres-beres, tiba-tiba dapat uang di saku kamu atau di tas-tas yang sudah nggak kepake, kamu kumpulkan, wah ternyata dapat duit gitu. Atau uang jatuh. Nah ini uang jatuh ya. Jadi mungkin uang jatuh ya, kita nggak tahu ya siapa, tiba-tiba kamu dapat ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin kaget karena kamu buka celengan ya, tiba-tiba kamu kaget ya karena nominalnya segitu ya, yang mungkin kamu merasa biasa aja, mungkin cuma 1 juta ternyata 20 juta. Ini contoh ya. Karena ada beberapa yang mungkin kamu tidak tahu bahwa ada seseorang yang menyisipkan. Mungkin contoh ya, kalau kamu punya tabungan, kamu kira kamu sendiri yang menabung, ternyata mungkin pasanganmu, anakmu juga ikut tanpa sepengetahuan kamu, ikut nabung di celengan kamu, akhirnya menjadi bukit. Nah ini yang contohnya seperti gitu ya. Bicara tentang keuangan. Oke, wow, the moon. Sila di sini ada orang yang ingin minta maaf ya, yang mungkin pernah melakukan kesalahan, dia akan datang kepadamu ya, minta maaf kepadamu ya, merasa menyesal. Di sini orang-orang ini akan datang ya. Orang-orang ini berarti lebih dari satu, ataupun kalau tidak minta maaf secara langsung ya dia PDKT aja gitu, sok dekat sok kenal, seolah-olah nggak ada nggak ada masalah ya. Ya ada orang yang seperti gitu yang akan datang ya. Orang baru juga kalau dibilang di sini, kamu jangan kaget orang baru datang ya SKSD gitu, sok dekat sok kenal gitu ya. Tapi ini lebih ke pertemanan ya, ingin mengenal kamu lebih jauh gitu ya. Ada yang minta maaf, ada juga yang ingin datang mengenal kamu ya. Jadi bertambah sahabat ya. Tapi kalau bicara sahabat berarti ini orang baru ya gitu, tapi seolah-olah kayak sudah kenal kamu gitu. Cari muka aja gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang kok bikin gue rasa ilfil ya. Ya
Karena ya dia begitu, dia ingin cari muka untuk kamu bisa melihatnya gitu. Dia ingin cari muka supaya kamu fokus padanya gitu ya. Nah, ini ada. Oke ya. Ya, maaf ya berisik ya. Oke, The Empress di sini. Wow, di sini saya merasakan energi nih ya. Ada beberapa orang yang menghasut ya. Ini hampir mirip seperti Five of Swords, tapi ini lebih ke orang-orang yang mana kamu sudah anggap dia baik ya. Kamu menyimpan rahasianya, kamu bongkar aib-aib kamu dibongkar oleh dirinya yang kamu merasa orang yang paling kamu percayai. Jadi di sini ada pengkhianatan. Ataupun mungkin kondisinya dia punya rahasia terbongkar gitu ya. Jadi kamu tahu siapa dia. Ini kalau seandainya di kamu berarti dia punya sisi gelap, sisi topengnya itu kebaca. Kalau seandainya dari dirimu berarti dirimu punya aib-aib dia sebarkan. Nah, ini entah di kamu entah di dia ya. Jadi orang-orang yang merasa bahwa dirimu baik ya, mereka langsung berpikiran negatif terhadapmu. Ataupun sama, kamu berpikir kalau seandainya dia ya, energinya di mana kamu menganggap dia orang baik, ternyata kamu kaget karena ternyata dia itu orang jahat gitu. Ya. Nih, bicara kepalsuan ya. Dimana dia orangnya pendendam, emosian, pemarah, playing victim, hampir mirip ya. Tapi kalau ini kan dia menusuk dari belakang secara langsung. Kalau ini secara tidak langsung, dimana dia harus mendapatkan kubu-kubu dari dukungan dari orang lain. Jadi dia macam contoh, kamu nggak suka sama si A, nanti dia bilang, si A dia nggak suka sama kamu tuh, dia cerita gini-gini sama kamu. Jadi kamu akhirnya bentrok lagi sama si A. Ya, jadi nih orang mulutnya kurang bagus ya, tukang gosip dan menyalahkan orang lain ya, tidak mau introspeksi dan tidak mau introspeksi dan meminta maaf ya kalau dia salah. Oke, baik. Oke, wow, di sini narsistik banyak ya. Kenapa kalian terhubung dengan narsistik ya? Di sini sama ya. Di Empress di sini sama ya. Nih orang tidak tahu balas budi ya. Jadi kamu kaget kondisinya nih orang nih ya. Tidak tahu balas budi, serasa paling benar, serasa paling suci, menebarkan kebencian ya, dendam, amarah, sakit hati ya. Di sini ada black magic ya. Jadi kamu tahu bahwa nih orang ini elegan, cantik ya, seolah-olah kayak gini ya, dia cantik, rupawan, menawan, tetapi nggak punya hati ya. Dia kayak macam siapapun ya, orang tuanya aja dia benci ya, karena matanya ditutup ya. Jadi dia tuh bisa menyerang siapa saja. Dia nggak melihat dari sisi kebaikan, dia hanya melihat dari sisi keburukan yang mana ibaratkan kacang lupa kulit ya, tidak ada empati, dia tidak bisa melihat dari apa yang pernah kebaikan kita gitu ya, apa yang kita berikan kepada dia nggak lihat ya. Jadi orangnya tukang marah, cemburuan, dan ya itu karena dia tidak bisa membalas secara mental atau fisik, dia akhirnya menggunakan black magic ya. Nih, menggunakan black magic. Hati-hati di sini ya, jangan sampai kamu kaget ternyata nih saya sakit, bukan sakit ini, bukan sakit medis, ternyata ada sakit lain gitu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi kamu akan kaget pada saat kamu ke orang pintar, ini contoh ya, orang pintar bilang, oh ternyata ini ada yang kirim gitu ya. Jadi ya orang-orang ini ya yang bersaing tidak sehat, yang mana tidak bisa mengalahkanmu dan akhirnya menggunakan cara lain untuk bisa menumbangkanmu dari sisi kesehatan dan hubungan dan finansial berupa black magic. Dan terakhir di sini The Sun. Wow, The Sun di sini ada nanti kamu akan kaget ya kalau ada yang akan mengutarakan cinta kepadamu. Wow. Ini di sini bagus ya, dari keempat yang negatif ya. Hanya satu yang positif, aminkan ya.
ada beberapa orang ya, beberapa orang ini yang suka sama kamu. Beberapa nih berarti bukan dalam artian pasangan saja ya, tetapi mungkin karena kamu sudah merubah pola hidupmu, pola pikirmu, akhirnya banyak orang yang menyukai kamu. Jadi bukan satu orang saja yang menyukai kamu, tetapi banyak orang ya. Mungkin saudaramu, mungkin dia merasa kamu sudah berubah, kamu sudah positive thinking nih, dan kamu suka membantu ringan tangan ya, dan tidak mau ikut campur urusan orang. Jadi orang-orang itu bisa melihat kamu penuh dengan keceriaan ya. Jadi mereka suka sama kamu, suka dari kepribadian kamu. Adapun juga saya lihat di sini bicara cinta ya. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang mengutarakan cinta kepadamu, mengutarakan perasaannya kepadamu ya ke depan. Saya merasakan ini. Ini adapun juga saya lihat walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan, dia suka sama kamu. Ya. Apalagi kalau jomblo ya, dia akan datang kepada kamu. Ini ada yang saya rasakan di sini energinya, di mana dia suka sama kamu. Ini lebih ke yang sudah mempunyai pasangan ya. Ini bicara tentang orang yang lebih tinggi, mungkin pimpinanmu atau seniormu ya. Nah ini hati-hati kalau sudah triparty nih. Tetapi ya ini yang saya bacakan ya, karena kamu kaget seolah-olah, loh saya kan sudah punya pacar, saya sudah punya pasangan, kenapa kamu mau, kamu suka saya yang sudah mempunyai ikatan gitu ya. Kamu cari dong yang jomblo di sana. Ini contoh karena saking kagetnya ya, kok dia ajak saya triparty gitu. Nah ini ya, atau diahnya yang sudah mempunyai pasangan gitu ya. Kaget ya, kok bisa dia suka saya gitu, dia kan sudah mempunyai pasangan ya. Jadi seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya, dimana yang akan membuatmu kaget ke depannya. Oh yang bagus juga nih bicara tentang uang tadi ya. Diaminkan ya supaya rezeki kamu tetap berlimpah. Oke, kita lihat lagi ya koneksi dari orang-orang yang akan membuatmu kaget dari inisial dan zodiaknya. Oke, saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, huruf A, ada juga huruf W, ada J, V, E, T, U, N, L, P, T, I, K, dan S. Jadi untuk koneksi inisial bisa namamu, inisial namamu, atau inisial orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang akan memberikan kamu kejutan ya. Dimana inisialnya dari inisial huruf C, A, W, J, V, E, T, U, N, L, P, T, I, K, dan S ya. Oke, kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiak ya. Ini bisa juga untuk zodiakmu ya, atau terkoneksi dengan zodiak dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dimana untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, ada Virgo, Scorpio, Libra, Cancer, ada juga Sagittarius, ada bintang Aries, Pisces, dan Taurus. Saya taruh tengah-tengah ya. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Virgo, Scorpio, Libra, Cancer, Sagittarius, Aries, Pisces, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.